Foodies arek ngalam, siapa nih yang udah pernah jajal pesta iga bakar di sini? Kalau belum, nggak salah juga sih, warungnya aja baru buka sebulanan ini nih Foodies. Ya udah kalau gitu cus, yuk kita ikut Kiki kulineran bareng sama Makan Receh. Kuy! Wow, nih Foodies nih, si Iga ini harus standby. Wah, Mas hati-hati dong. Nggak ngobrol-ngobrol nih. Ini saya belum kelar ngomong, dia harus standby terus karena memang bukanya 24 jam dan paling laku di sini. Saking laris manis, sehari aja tuh bisa ngabisin stok iga sampai 100 porsi atau sekitar 20 kiloan tuh Foodies. Kadang malah bisa lebih. Mantap yore. Ya udah nggak pakai lama kuy lah, marki chip Foodies. Iga yang dipakai cukup iga sapi lokal aja Foodies. Tapi kalau ngeliat porsinya, dagingnya nggak pelit kok. Mantep pol ini mah. Tebel banget ya, bismillahirrohmanirrohim. Nikmat banget karena seempuk itu. Nggak usah terlalu bereffort kalau mau ngunyah nih. Ngunyah dikit aja udah langsung hancur Foodies saking empuknya. Wow. Gimana nggak empuk? Iganya aja direbus dulu selama 45 menit dengan bumbu kaya rempah. Jadi sebelum dibakar pun tuh iganya udah harum banget Foodies. Nah kalau proses bakarnya sih sebentar aja kok. Bumbu bakarannya pun simple ya Foodies. Cuma tambah bawang merah, bawang putih, tomat dan juga kecap. Wah auto makin harum ini sih. Tapi kalau untuk rasa, dominannya manis. Karena dari warnanya aja tuh kan hitam. Berarti ini udah dibumbuin sama kecap. Kalau dibilang pedes, tidak ada rasa pedes-pedes atau kayak pedes sambelnya nggak ada. Pedes lada juga nggak ada. Makanya dia dipasangin sama si sambelnya nih Foodies nih. Tuh. Buat pencinta sambal nggak perlu bingung cari-cari sumber pedas ya. Sepaket iga bakar sapi seharga 40.000 ini udah termasuk sambal koreknya Foodies. Enak banget. Kalau di Jakarta atau di Jawa bagian barat nih biasanya pakai jukut goreng. Nah di sini cocoknya kangkung goreng Foodies. Wow. Ditambahin kangkung crispy ini best banget, kawin banget. Ternyata nih ya semakin dikunyah, kangkungnya itu muncul rasa manis di air-air gigitan. Jadi bukan kayak percintaan ya, yang ngasih manisnya itu hanya di awal aja. Nih kalah sama kangkung iga bakar Pandawa yang ngasih manis sampai akhir gigitan. Foodies yang suka kuliner berkuah sekalian aja nih di order yuk sop buntut sapinya. Bestseller juga loh Foodies, disantapnya pas masih anget-angetnya ya. Aromanya tembus nggak tuh sampai layar Foodies. By the way, sop buntut sapinya mau disantap pakai nasi ataupun enggak dijamin bikin perut kenyang Foodies. Karena seporsinya itu isinya banyak banget. Kita sikat sampai habis yuk Ki. Ini bumbu dapur kayaknya nih semuanya dimasukin ke sini dagingnya sampai-sampai nih tuh. Lihat dong, tuh kenyal juga kan? Wow, super duper empuk sih. Nah. Ingat ya Foodies, lokasinya ada di Jalan Tlogomas, jalur dari Malang ke arah Batu atau sebaliknya. Just lah yuk kita pesta iga bakar di sini. Woo! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Oke, baiklah Foodies, kembali lagi bersama saya Ihsan Tarore dan saat ini kondisi saya lagi ada di puncak dan bisa kalian lihat ya Foodies, kondisi di belakang saya ini lagi kondisinya buka tutup ya. Ini lagi dibuka yang ke bawah dan ditutup yang ke atas ya. Ini bisa kita lihat juga ini banyak sekali. Ya ada hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya Ibu ya. Memang sering kayak gini ya Bang? Ya? Memang sering kayak gini ya Bang? Ya Pak. Memang kalau buka tutup kayak gini setiap weekend ya? Ya setiap Sabtu Minggu. Jadi ini memang jalurnya buka tutup, tapi kayaknya ada aroma-aroma yang buka ini Bang. Apa coba saya cari-cari dulu bentar ya Bang ya? Ini apa ini? Ada aroma-aroma manis ternyata yang terbuka. Jadi pemirsa, ini ternyata jalanan ini memang buka tutup, tapi ini buka. Ini buka. Gimana kalau kita mampir dulu? Ntar dulu lah ya. Misi. Iya Bang.
Ketahan macetnya jadwal buka tutup jalur puncak kayak begini emang rawan bikin perut keroncongan ya foodies. Untung di sepanjang jalan ada banyak jajanan kayak martabak pelangi khas Bangka nih. Mereka fokus jual martabak manis ala Bangka dengan pilihan topping yang macem-macem. Harganya receh abis, start from 20.000 aja. Gak heran deh ya, buka jam 5 sore, jam 8 malam udah sold out. 3 jam doang ludes 6 liter adonan. Wih, mantep kali bang. Aduh enak kali kayaknya ya. Pengen kalian kan? Iya sama lah. Ku cium-cium pun sini aromanya kayak paten kali ku tengok ya kan. Nah ini dia Budis. Oh. Yang namanya martabak Bangka khasnya emang ada di teksturnya yang tebal dan juga bersarang kayak begini foodies. Kunciannya ada di proses fermentasi adonan yang tepat. Anyway, ini Ihsan pesan varian keju kacang coklat wijen foodies. Kombinasi topping legendaris yang manis, gurih dan juga wangi dalam satu gigitan. Ditaburnya itu beneran sebarbar itu loh foodies. Beh, mantap. Ini adalah martabak Bangka yang aku tidak menyangka ternyata rasanya wow, amazing. Martabak Bangka yang luar biasa ini. Jujur Budis, tekstur si adonan yang bersarang banget ini empuk di dalam, luarnya tuh garing, kulitnya ini garing. Jadi enak banget teksturnya, masuk mulut itu pas banget. Nah, seempuk itu wajar aja ya. Dia buka dari jam 5, tutup jam 7, maksimal jam 9. 4 jam aja dia jualan. Sedap. Aku pun mau kayak abang ini, ya kan? Tapi ini beneran. Nah, kalian satu ini mah cocok buat para pecinta rasa manis tradisional. Toppingnya berpaduan ketan pulen, kelapa parut, dan juga kental manis. Yang lagi-lagi ditaburnya nggak nanggung-nanggung nih ya foodies. Mantap! Yang ini mungkin karena memang dia nggak ada coklatnya ya Budis ya. Jadi rasa manisnya itu munculnya dari kelapanya ini Budis. Jadi memang dia di toppingannya sendiri. Ketannya ini kan gurih-gurih gitu ya Budis ya. Dia pakai ketannya juga yang bagus juga. Makanya dia pakai ketannya juga yang gede-gede gitu. Jadi dia rasa manisnya munculnya dari sini. Dari kelapa yang dikasih sama SKM. Sekalian dia happy-nya kita bagi-bagi nih foodies. Wah, ada ibu-ibu nih kayaknya. Gimana kalau kita ajak juga makan bareng di sini? Assalamualaikum. Jangan jauh-jauh sini, atulah deket-deket biar kelihatan, atulah cantiknya. Sini dong. Ada ibu-ibu sama anak-anaknya. Nyobain nggak? Apa udah pernah makan di sini? Belum pernah nyobain? Orang sini belum pernah nyobain, bahaya banget. Cobain dah. Gimana? Mantap martabaknya. Kalau kita ngomongnya bukan mantap, Bu. Lazis. Wah. Gimana rasanya, Ibu? Lazis. Lazis. Lazis nggak? Lazis ya. Mau lagi nggak? Nggak mau lagi? Baru mau suruh bayar kalau mau lagi. Jia, udah dapet stem lazis dari ibu-ibu berarti udah approve kuadrat dong nih. Yes. Just ya udah langsung mampirin aja ya foodies. Apalagi buat kamu yang kejebak macet di puncak, daripada bengong, mending ngambil martabak dulu. Asik. Makan receh, menu receh tapi rasa. Kalau bisa sedekat ini sama satwa sih, nggak cuma anak-anak aja yang senang ya foodies, yang dewasa juga ikutan happy deh.
Selain keliling aviary yang isinya burung-burung dari Nusantara dan negara lain ya, di sini juga bisa lihat bird presentation yang mengedukasi banget. Iya foodies, kalian akan dikasih informasi soal burung-burung unik dan dilindungi gitu loh. Wah, nambah ilmu lagi kan kita? Nah, foodies, ini ngasih makan burung udah. Terus tadi nonton bird presentation juga udah. Keliling-keliling apalagi. Sekarang giliran aku nih foodies yang makan. Soalnya udah lapar, abis keliling-keliling taman mini, abis keliling-keliling taman burung khususnya ya foodies ya. Sekarang kita cari kulineran deket sini. Katanya ada food court yang lagi viral banget foodies. Kita langsung ke sana aja, tapi terakhir nih. Kasih makan yang terakhir foodies. Nggak jauh-jauh banget ke foodies dari taman burung nih, tempat makan yang dimaksud tuh ya ini nih, Pasar Nusantara. Sesuai namanya, di sini makanan dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat ngumpul jadi satu. Kece kan? Tapi awas, pasti tuh bingung deh buat milih. Ihi, ini pada komplit plit-plit nih, semuanya lengkap ada di meja. Yeay, nggak usah nunggu lama, langsung aja kita takis bareng foodies. Foodies, ini aku udah tertarik banget mau cobain langsung si pecak ikan nilainya ya foodies ya. Nggak usah pakai basa-basi, langsung aja kita sikat foodies. Ini udah merah merona. Oh, sambelnya banyak juga ya foodies. Oke, apakah si nggak doyan pedas ini akan cocok sama pedasnya? Udah ada di ujung lidah sama pedasnya si pecak nila ini foodies. Bismillah. Coklat so good nih, nggak terlalu pedas ya foodies ya, tapi kuahnya seger. Jadi si kuah pecaknya itu udah ada yang menyerap ke ikan-ikannya gitu ya foodies ya. Jujur nih, si cabai yang bejibun ini emang bikin garu-garu kepala sih. Tapi pedesnya tuh pedes seger sedep gitu loh. Pedesnya nggak cuma di lidah ya, tapi awet banget sampai ke tenggorokan. Ini karena bahan yang dipakai bukan cuma cabai aja, tapi ada jahe dan juga temu kunci tuh foodies. Si ikannya juga udah direndam, udah dimarinasi gitu ya foodies ya. Jadi bumbu rempahnya itu nggak cuma di atasnya aja, tapi dia udah meresap ke dalam. Ini enak banget itu. Pedasnya ada, tapi pedasnya masih sopan banget di mulut. Terus seger, apa ya, asam segernya ada banget. Sama nggak lupa dong, gurihnya nih mantap. Ini kalau kayak gini, aku nggak takut foodies ngambil sambalnya. Sebelum sampai situ aja loh foodies, masih ada si es Branabonnya nih. Buruan disantap sebelum semua esnya mencair. Jadi isinya ada kacang merah sama kacang tanahnya foodies. Dan ini kacang merah dimakan bareng sama kacang tanah tuh ngasih sensasi rasa yang cukup unik ya foodies ya. Karena si kacang merahnya ini kan rasanya manis, ketemu sama si kacang tanah ini gurih foodies. Jadi rasanya berkombinasi dan teksturnya juga kombinasi dong. Si kacang merahnya ini empuk, lembut, menuju lembut gitu. Kalau yang kacang tanahnya kan dia gurih, krenyes-krenyes gitu ya foodies ya. Apalagi kuahnya ini manis seger. Gimana? Enak kan sekarang kalau jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah? Gak pusing-pusing buat cari tempat makan, gak perlu khawatir juga soal rasa dan kualitas. Semuanya dijamin best. Jadi foodies, jangan lupa ya kita main atau mampir nih wisata di Taman Mini Indonesia Indah foodies. So foodies, ini dia namanya makan receh, bener receh tapi rasa gak recehan. Enak banget. Tadi kan sebelum dihidangin itu disiram lagi ke kuah kaldu. Sapinya itu bener-bener kerasa gurih. Terus juga pedesnya pas.
Sudah sampai di kota Xi'an, Princess sudah datang. Nah, ini saya lagi pakai hanfu, ini disewain. Jadi memang orang-orang kalau datang ke Xi'an itu pada photoshoot pakai cantik-cantik kayak gini nih, biar kayak princess dari dinasti Tang. Nah, ini apalagi aku udah ada persis di depan Bell Tower ini. Jadi di tengah-tengahnya kota Xi'an, di dalam Bell Tower, kita akan mendapat experience Xi'an yang seutuhnya. Nah, ini belum keliling-keliling nih. Saya mau lihat-lihat dulu. Di mana sih pelayan saya? Pelayan. Bell Tower Xi'an ini merupakan menara launching terbesar di negeri bambu loh foodies. Gak heran ya bangunan ini jadi target untuk berfoto pakai handphone. Widih, jadi ini dia nih, kenapa dinamakan Bell Tower? Karena ada bellnya gede banget. Jadi ini di masa kerajaan digunakan sebagai penanda waktu dan juga pemberi peringatan. Jadi di sini tuh kita nggak cuma foto-foto, tapi banyak juga yang bisa dipelajari. Nah, ini saya sudah puas mengelilingi Bell Tower. Sekarang kita akan kulineran ngisi perut. Udah lapar nih, Princess. Kak, ikutin yuk. Pengalaman seru keliling kota pakai handphone memang jadi salah satu daya tarik untuk turis yang datang ke kota Xi'an. Foodies, jadi ini nggak jauh dari Bell Tower, kita udah ada di Women Street dan ini surganya makanan. Kebetulan banget Princess sudah lapar, jadi ini lagi mau milih-milih. Wah, ada yang rame itu foodies pada ngantri. Itu kalau nggak salah adalah Chinese burger. Pas banget kan udah pakai baju ala-ala kerajaan Cina, makanannya juga harus ala-ala Cina. Jadi langsung aja kita antri ya foodies. Kedai milik keluarga Sun ini udah hampir berusia 2 abad loh foodies. Cabangnya banyak, jadi kalau ke Tiongkok bisa cobain di tempat lain juga ya. Foodies, jadi ini sistemnya emang biar lebih cepat ya. Jadi begitu antri langsung ditawarin, bayar dan dapetin ini. Dapat 2 kupon Rojiamo atau Chinese burger. Chinese sandwich juga bisa dibilang mirip-mirip antara sandwich sama burger nih. Jadi nanti begitu sampai di sana tinggal ditukerin aja. Gak heran kalau kedai ini jadi buruan para turis foodies. Secara nih gak sekedar jajan aja, foodies juga bisa ngeliat langsung proses pembuatannya. Foodies, jadi pembuatan Rojiamo ini emang selalu fresh. Ini dagingnya udah dikukus lama, jadi kebayangkan bakal selembut apa. Terus itu langsung diracik tuh, jadi ditanyain mau spicy apa enggak. Ditambahin potongan cabe gitu, terus nanti dijadiin satu ke burgernya atau sandwichnya. Dengan harga 15 yuan atau sekitar Rp40.000, foodies udah bisa dapat cemilan khas Tiongkok yang udah halal ini loh. Ini fresh from the oven atau dari panggangan. Aromanya wangi banget. Jadi dari potongan cabenya itu benar-benar kerasa pedesnya dari aromanya doang loh. Ini belum dicicipin. Cuma kalau dicicipin kira-kira bakal sepedes itu nggak ya, foodies? Enak banget. Tadi kan sebelum dihidangin itu disiram lagi ke kuah kaldu. Sapinya itu bener-bener kerasa gurih. Terus juga pedesnya pas. Jadi kan tadi ditambahin lagi chili oil, terus potongan paprikanya. Itu kalau misalkan orang Indonesia yang pesan ke sini bakal dimanjain sama rasa pedesnya nih, foodies. Warna daging cincangnya memang merah menggoda. Perpaduan bumbu khas Tiongkok inilah nih yang bikin warna merah rempahnya ngeresep banget sampai bagian terdalam. Foodies, kalau makan ini tuh bener-bener ngingetin sama kuliner khas Indonesia alias rendang. Karena bumbunya tuh nampol banget, gurih banget, aromatik. Terus juga daging-dagingnya tuh udah jadi kayak serat-serat gitu. Bener-bener kayak makan rendang cuma dilapisin 2 nih, adonan kayak pizza. Enak banget.
Olahraga di kota Sian yuk foodies, sepedaan sambil menikmati pemandangan di sekeliling kota. Foodies, memulai pagi di kota Sian memang paling pas kalau kita olahraga. Nah ini aku udah sepedaan keliling dan akhirnya sampai juga di Sian City Wall. Jadi di sini tuh pusatnya warga-warga kota Sian pada beraktivitas dan olahraga pagi. Tuh udah pada kumpul. Jadi penasaran kan kira-kira seseru apa sih? Yaudah yuk langsung kita samperin foodies. Ih, seru ya foodies, semua kalangan berkumpul untuk berolahraga di tembok kota yang berusia 6 abad ini. Mau jogging, senam, nari, bahkan tai chi, pokoknya komplit itu. Nah, kelar olahraga bisa langsung sarapan juga loh di pasar pagi sekitar tembok Sian. Foodies, jadi di sini tuh memang banyak banget stand makanan. Mau makanan berat, makanan apapun ada, dan ada satu yang menarik perhatianku. Nah itu tuh di sana cocok banget buat sarapan. Jadi itu ada roti yang dipeluntir-peluntir terus dimakan pakai kuah hangat. Nah aku penasaran banget pengen nyobain. Langsung aja ya kita pesen foodies. Kuliner khas Muslim Hiu jadi salah satu yang paling rame nih foodies. Pilihan jajanannya macam-macam dan udah pasti halal. Aku udah dapet nih sarapan khas dari kota Xi'an. Jadi ini adalah youcha atau oil tea. Artinya adalah teh yang berminyak. Nah, jadi ciri khasnya tuh foodies, dia ada adonan rotinya. Ini yang dipelintir-pelintir. Terus ini kuahnya yang tadi dari seduhan teh dan disajikannya tuh ada kerupuknya juga dan juga taburan wijen. Oh, sama aku lupa tadi tuh ada potongan telurnya juga ini aku. Nah nih, gede banget ya foodies. Jadi ini termasuk komplit untuk harga sarapan yang ekonomis. Jadi harga semangkoknya ini itu seharga 8 yuan. Dan ini aku penasaran sama kuahnya. Emang kayak apa sih teh kalau dicampur sama telur rebus kayak gitu? Nah, langsung aja kita cicipin kuahnya ya foodies. Kan biasanya kalau minum teh itu manis ya, manis atau enggak creamy. Ini aku baru kali ini nyobain teh yang rasanya gurih dan enak banget. Jadi ini mungkin dicampurnya sama rempah-rempah lain yang aku rasain itu ada bawang putihnya ya. Namanya Youcha Mahua, kuliner asli kota Sian yang mencampurkan campuran beragam rempah. Aroma kuahnya wangi banget loh. Teksturnya hampir kental kayak bubur, cuma belum sampai bubur banget ya. Ini tuh mungkin kayak tekstur yang santan, kental banget nih. Dan ini makannya mungkin harus dipasangin sama roti-rotinya ini nih. Langsung aja kita coba ya foodies. Kan biasanya kalau kita makan bubur ayam tuh pakai cakwe ya. Kalau ini adonan rotinya tuh lebih keras ya foodies. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak roti tuh agak kurang sih teksturnya tuh karena keras ya. Keras dan juga dia lumayan gurih. Jadi gurihnya si roti itu kecampur lagi sama gurihnya ini nih, oil tea-nya. Tekstur kental dari kuah youcha ini tuh berasal dari campuran tepung, minyak, rempah, dan juga beragam kacang yang digiling. Youcha ini memang jadi pilihan sarapan yang praktis banget foodies. Dengan harga 8 yuan atau sekitar Rp20.000, perut mah dijamin kenyang. Oke foodies, youcha ini udah approve, udah oke banget, enak banget. Tapi ya kali ini stand makanan sebanyak ini kita cuma nyobain satu menu doang. Kita bakal keliling dan cari lagi apa yang menarik di sini. Foodies, jadi kalau misalkan ini tuh sebutannya adalah pasar pagi dan ini ada di sepanjang City Wall. Jadi tadi kita udah makan nih yang gurih-gurih. Aku melihat nih ada yang manis-manis dan menggoda. Ini kalau dari bentukannya ini kayaknya yang aku cari selama ini. Langsung aja kita pesen ya. Menu sarapan ini yang terbuat dari campuran ketan dan kurma nih berasal dari kota Sian juga foodies. Harganya 10 yuan atau sekitar Rp25.000.
Rasanya sih pure banget ya, jadi memang ketan dan di atasnya tuh dikasih kayak selai kurma. Cuma nggak cuma selai aja, dia tuh masih ada tekstur kurmanya. Rasa manisnya, aroma dari kurmanya itu kuat banget dan menyatu langsung ke ketannya. Proses menanak ketan ini butuh waktu berjam-jam, bahkan bisa sampai 6 jam. Tekstur ketan jadi super lembut sampai menyatu dengan kurmanya. Hotse. Nah, ini nih. Jadi di sini emang makannya tuh bareng-bareng sama warga lokal dan juga ini namanya tuh hotse alias enak. Hotse. Enak. Enak. Iya, good. Nah, biar nggak ketinggalan keseruan pasar ini nih, foodies wajib bangun pagi ya. Soalnya cuma ada sampai jam 10 pagi only, oke? Foodies, jadi kalau misalkan mau nyari sarapan yang beragam dan enak-enak semua di kota Xi'an, langsung aja datang ke Southgate, Hotse, atau morning market yang ada di sepanjang City Wall di sisi selatan. Dan ini recommended semua. Jadi buat yang mau tahu info lebih lengkapnya langsung aja scan QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Tuh pedis, cekernya mulai kelihatan. Teksturnya tuh pas, nggak terlalu keras, cukup kenyal jadi bisa mudah digigit gitu. Wih, kalau suara orkesnya udah mulai langsung ngumpul deh nih ya. Nyak, babe, encang, encing sekalian deh tuh. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok Foodies, kita nonton ondel-ondel langsung ya Foodies ya. Nih, ini tuh aku lagi ada di acara Gebyar Seni Budaya 1 Babakan 2026 Foodies tuh. Asikin aja ya nggak Foodies, lihat ondel-ondel mah rasanya pengen ikutan joget juga nih kita. Selain ondel-ondel, ada juga tari Betawi, Tanjidor, Sahibul Hikayat, dan masih banyak lagi budaya Betawi yang digelar dalam acara setahun sekali ini nih Foodies. Foodies, sini, mendekat, ayo nih. Karena di belakang aku banyak banget tenan-tenan makanan ya. Yang pastinya aku mau coba apa? Ya of course, kuliner khas Betawi Foodies. Wah, ini nih Foodies, toge goreng Bang Anda. Ini udah ada sama Bang Andanya ya. Emang paling nikmat kalau toge goreng tuh makan sini langsung ya Bang. Biar masih crunchy, masih anget, masih sedep. Abang, aku mau coba aduk-aduk boleh? Boleh, awas tapi hati-hati panas. Oke. Nah, toge goreng cocok banget nih buat ganjal perut pas lagi break acara. Lumayan kenyangin loh biar perut kita nggak cranky ya Foodies. Meskipun tadi disebutnya toge goreng, tapi pakai air. Nah, itu kayak direbus ya sebenarnya ya. Cuman nggak ngurangin tekstur dari togenya Foodies. Jadi tetap crunchy, dia nggak lembek sama sekali. Terus ditambah bumbu tauconya, sedap bener. Nih dibuatin sama Empok siapa? Empok Mayang, namanya Empok Mayang, kebetulan banget namanya Empok Mayang. Isian selendang mayang tuh simple banget Foodies, cuma ada sagu mutiara, siraman gula aren, dan santan. Tapi warnanya bikin demen dah tuh. Dek, cuaca yang begini tuh es selendang mayang jadi
salah satu yang harus dikunjungin ya foodies ya. Akhirnya foodies, udah ya kita jalan-jalan keliling-keliling tenan kulinernya ya, karena udah full banget, full tank banget. Nah sekarang aku mau bawa pulang nih oleh-olehnya, pokoknya buat Jakarta terutama. Selamat ulang tahun yang ke-499, semoga semakin jaya, aman, tentram, semua warga Jakarta benar-benar bahagia tinggal di Jakarta ya, termasuk aku juga dan foodies juga. Dan ini dia, makan receh, bener receh tapi rasa enggak recehan. Nah. Foodies, di Ciledug nih ada bakso isi udang dan ceker loh. Oh my god, beda dari yang lain nih. Nama warungnya Bakso Pentol Bang Dimas. Di sini varian baksonya lebih dari 10 macam loh foodies. Selain ceker dan udang, ada yang isi keju, daging cincang, cabai mercon, dan masih banyak lagi. Bakso di sini asli buatan sendiri loh foodies. Seharinya aja bisa habis 60 kg daging sapi untuk adonan bakso. Daging yang dipakai juga nggak sembarangan, pakainya bagian paha belakang yang bikin bakso jadi kenyal, padat, dan nggak gampang hancur. Oh ya, kalau bakso ceker dan udang semuanya udah dalam kondisi matang ya foodies. Cekernya udah dipresto dan udangnya juga udah direbus. Yahoo! Tuh foodies, cekernya mulai kelihatan. Teksturnya tuh pas, nggak terlalu keras, cukup kenyal jadi bisa mudah digigit gitu. Dan rasanya gurih. Dagingnya kerasa banget. Gurih kuahnya ini tuh nggak tipu-tipu loh, terbuat dari kaldu dengkul dan juga sandung lamur, bikin gurihnya top banget. Baksonya juga pakai sedikit daging ayam yang bikin teksturnya padat, lekat, dan garing. Apalagi nih foodies, ada bawang gorengnya loh. Wah, nikmatnya nggak ada dua ini mah. Kalau yang namanya makan ceker emang nggak bisa rapi ya foodies. Tapi ini cekernya udah dimasaknya dengan sempurna, jadi empuk, terus juga rasanya gurih, jadi cukup melengkapi rasa dari baksonya sendiri. Bakso ini punya banyak penggemar nih foodies, seharinya aja bisa habis sampai 3 kg ceker dong. Ceker yang dipakai ini harus dari ayam tua, supaya uratnya tebal dan juga banyak dagingnya. Jadi para pecinta ceker, wah kamu dijamin puas deh, nggak ada deh tuh ceker-ceker kurus. Cekernya udah selesai, kita lanjut ke bakso udang. Jadi di sini ada dua macam daging, dari daging sapi untuk baksonya, terus ada udangnya. Dan rasanya cukup berbeda. Nah, tapi uniknya bisa saling melengkapi dan jadi malah memperkaya ya kombinasi dari rasa keduanya. Udangnya rasanya manis, berarti udangnya cukup segar nih foodies. Ternyata udang tetap enak nih foodies meski nggak dimasak saus asam manis. Udangnya matang, diselimutin sama bakso. Wah, goreng dan manis-manis gitu deh rasanya. It's so yummy. Kulit udangnya juga nggak dibuang supaya teksturnya nggak hancur dan juga memberikan sensasi crispy yang seru banget pas dimakan. Gimana nggak ramai ya foodies? Wong udah menunya bervariasi, lokasinya pun pinggir jalan dan harganya ramah di kantong. Harga baksonya nih per biji mulai dari 1000-an aja loh. Wow, receh banget nih foodies. Dan kalau foodies nggak pengen bakso, tenang, di sini juga ada menu yang non bakso kok, kayak kikil dan juga sandung lamur yang jadi favorit warga Ciledug. Wih, foodies, ini sih kita mesti tanya-tanya nih. Lihat ukurannya gede banget baksonya. Ini bakso apa sih, Bu? Bakso super, Ya. ukurannya super ya. Oh, betul. Nah, ini isinya ada apa aja, Bu? Ada daging cincang, Ada daging cincang, tetelan, tetelan, sama bakso yang kecil-kecil tuh diisi ke dalam juga sama. Tapi Oh. enak, pokoknya enak banget, endol dan. ada cabenya juga ya? Ada, nih pedes banget nih. Wah. Pedes banget. Pokoknya langsung deh ya kamu cobain ya foodies aneka bakso-bakso unik di sini. Warungnya buka tiap hari kok dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah. Tuh, waduh. Aduh, ini benar-benar lembut banget foodies, serius.
Asik nikmatnya Jogja tuh nggak cuma soal makanannya yang lazis-lazis ya, tapi juga soal harga, setuju dong? Di Jogja tuh kayak apa-apa serba murah gitu loh, kayak bebek rakyat ini nih. Harganya cuma Rp19.000 aja, udah free refill sambal dan lalapan loh. Wah, pantes yang makan rame banget nih foodies. Harganya murmer alias receh dengan kualitas rasa numero uno. Kalau makan besar bareng sama keluarga nih, kamu bisa pesan loh varian 1 ekor bebek kayak begini nih. Cukup banget lah ya buat 3 hingga 4 orang. Sebelum digoreng, bebeknya udah dimasak dengan bumbu khas ingkung nih foodies. Full of rempah-rempah seperti daun salam, serai, daun jeruk, dan juga santan. Aku mau buktiin dulu apakah dia lembut karena ini benar-benar 1 ekor seperti ini. Wow, lihat nih. Kita coba belah ya. Tuh, waduh. Aduh, ini benar-benar lembut banget foodies, serius. Cobain yang original dulu ya. Lembut banget. Tuh. Sampai jatuh sendiri saking lembutnya dia. Ini kita ambil pahanya. Wih. Jadi dalamnya itu ternyata masih juicy gitu terlihat ya. Terus lembut. Tuh. Full of rempah-rempah. Asli berbumbu banget loh foodies. Meskipun gigit di bagian daging terdalam, wangi rempah-rempahnya tuh strong banget. And so pasti bebeknya juga super lembut ya, meskipun luarnya tetap garing-garing endul. Coba deh bebeknya dicocol dong ke sambal mata yang katanya nih foodies bikin rasa bebeknya makin nikmat berkali-kali lipat. Sambal matanya juga just foodies, pedasnya sih nampol banget, cocok nih dipadu-padankan dengan bebek ingkungnya yang lembut. Apalagi makannya pakai nasi putih anget, jaminan perut kamu gak bakalan ngambek deh tuh seharian. Tapi kalau foodies pengen makan di sini wajib antri dulu ya buat pesan. Bebek rakyat ini buka setiap hari kok dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Wah, ini mah masuk wajib list kamu ya foodies kalau mau merasakan asik nikmatnya Jogja versi makan receh.